Shalom adik-adik. Kak Putri mau tanya nih, apa kabar semuanya? Oh, baik semua kan? Ada yang sudah terima rapot belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Hari ini Kak Putri dengan Kak Maya mau temani adik-adik hari ini sekolah minggu. Kita mau nyanyi dulu ya Kak ya? Iya. Lagu apa nih Kak? Kita yang mau nyanyi lagu apa dulu? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bisa semua lagunya? Oh bisa dong. Kalau bisa kita nyanyi yang keras ya dan penuh semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kak, kita mau ganti kata-katanya ya. Kita bersaudara, kita ganti ada sukacita. Oke, sekali lagi ya. Kita ganti adik-adik kata kita bersaudara, kita ganti ada sukacita. Oke. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami berkumpul di rumah kami masing-masing karena keadaan pandemi ini. Sekiranya Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu ini dengan baik dan lancar. Semoga dilancarkan selalu ibadah ini Tuhan dari pertama hingga akhir. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau lanjut nyanyi lagu ya Kak ya? Iya. Apa ya judulnya ya? Kasih. Kasih, KASIH, tapi pakai gerakan. Kalian tahu lagu Kasih KASIH, tahu kan ya? Nah, ada gerakannya loh. KASIH. Kalau K gimana Kak? K gini. Sebelah sana. Oh iya. Sana. Oke. K. K. Ini ya. K. Terus A. Udah semua tangannya? Ikutin. Oke. S. I. H. Bisa ya? Sekali lagi. K. S. H. Hanya gini ya. Oke, siap ya? Coba ya kita pakai gerakan. Yang pertama masih pelan dulu, nanti yang kedua bisa lebih cepat. Yuk kita nyanyi KASIH. Kak Putri yang nyanyi, nanti tirukan gerakannya Kak Maya, oke? Siap. Siap ya? KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, bisa Kak Maya? Kasih ya. KASIH lagi. Yuk. KASIH.
kita harus mengasihi, tidak boleh marah-marah, sayang kepada teman dan keluarga. Karena ini ada hubungannya Kak sama firman Tuhan. Hari ini kita diminta untuk mengasihi dan berbagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, duduk yang tenang. Sudah siap belum Alkitabnya di sebelahnya? Kalau belum, boleh diambil dulu. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau meminta Tuhan untuk tinggal di dalam hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Hai adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Siap? Oke, siap. Nah, kalau kita sudah siap, sebelumnya Ibu ajak dulu adik-adik untuk sejenak bermain imajinasi. Imajinasi itu kita akan membayangkan sesuatu. Mau? Adik-adik lihat nanti di gambar ini ada gambar roti yang banyak sekali. Sudah lihat? Sekarang adik-adik tutup matanya. Matanya merem. Nah, bayangkan pada saat merem itu adik-adik di rumah sendirian. Tiba-tiba ada saudara yang datang dan kemudian berkata, "Kok sendirian?" "Iya." "Pada kemana?" "Pergi." "Lapar ya?" "Iya." Kemudian saudara tadi memberikan roti seperti yang ada di gambar tadi. Wah, gimana rasanya? Senang gak? Senang. Kita kalau menerima pemberian, menerima hadiah, rasa hatinya gimana? Senang? Biasa aja? Atau gak senang? Bahagia gak? Senang gak? Pasti senang. Nah, kemudian sudah boleh dibuka nih matanya nih. Berarti tadi pada saat kita menerima sesuatu, kita rasanya senang, bahagia. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini. Di gambar ini ada gambar anak kecil yang kelihatannya lapar sama adiknya. Itu ceritanya adalah teman kita, kurus dan lapar. Coba sekarang kita imajinasi lagi, kita tutup mata kita. Sudah ditutup matanya? Sudah? Kita bayangkan, kita lagi di rumah sendirian, kita pegang roti yang dari saudara tadi. Kemudian kita lihat ada teman kita lewat sambil gendong adiknya. Adiknya nangis. Terus kita tanya, kenapa kok adikmu nangis? Teman kita tadi badannya kurus. Terus bilang, ini aku dan adikku lapar sekali. Belum makan, soalnya ayah ibu lagi gak punya uang. Lagi susah sekarang. Terus kita teringat, aku kan punya roti, pemberian
pemberian dari saudara tadi, banyak lagi rotinya. Tunggu, sini teman. Nih, aku punya roti. Ambil buat kamu dan adikmu. Terus teman kita itu tersenyum. Bener, iya boleh diambil. Terus dikasih ke adiknya. Adiknya yang tadinya nangis, nih di gambar ini yang mukanya sedih, kurus. Tiba-tiba tersenyum makan roti. Bahagia sekali. Bagaimana perasaan hati kita? Senang gak kalau memberi? Senang kan? Sekarang lebih senang mana? Menerima roti tadi atau memberikan roti pada teman kita yang susah? Rasa-rasanya lebih bahagia mana? Lebih bahagia memberi. Hatinya rasanya senang sekali. Apalagi kalau yang diberi tadi merasa bahagia. Kita juga pasti akan lebih merasa bahagia. Ada loh firman-Nya, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang saling memberi dan berbagi di jemaat yang mula-mula. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di rumah kami untuk mendengarkan firman Tuhan tentang saling memberi, berbagi dan menerima, meneladani jemaat yang mula-mula. Tuhan, ajari kami untuk menyimak firman ini dengan baik, serta merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah belum? Kalau sudah, kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 4. Yuk, sama-sama dibuka. Kitab Kisah Para Rasul 4 ayat ke-32 sampai ke-37. Nah, barangkali ada yang Alkitabnya belum ketemu atau belum ketemu ayatnya, sudah ada nanti ditampilkan di samping. Kita baca bersama-sama dulu yuk. Di bawah perikop cara hidup jemaat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. 1, 2, 3. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang hari ini Ibu mau cerita tentang seseorang yang ada di jemaat mula-mula. Jemaat Kristen mula-mula pengikut Kristus. Orang ini namanya adalah Yusuf. Tapi oleh rasul-rasul dia lebih dikenal dengan nama Barnabas. Artinya anak penghiburan. Dia adalah seorang Lewi dari Siprus. Siprus itu letaknya ada di peta, nanti bisa dilihat di sini. Dari Yerusalem tempat jemaat itu kira-kira 400 km. Mungkin seperti Jogja dari Bandung kali ya jaraknya. Ada yang pernah ke kota Bandung? Jauh ya, kalau jalan kaki lebih jauh lagi. Nah, Siprus itu ke Yerusalem terpisahkan oleh air. Jadi gak bisa lewat jalan darat terus. Nah, cara hidup jemaat yang mula-mula itu, mereka semuanya rajin berkumpul.
Nih berkumpul seperti di gambar ini nih. Ngapain berkumpul? Sama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan, sama-sama memuji Tuhan. Mereka semua saling berbagi, saling memberi. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa kalau ada yang punya makanan, mereka akan memberikannya kepada yang lain. Kalau ada yang punya sesuatu berlebih, mereka akan memberikannya kepada yang lain. Sama seperti jemaat di GKJ Karangbendo juga saling memberi dan saling berbagi. Nah, ini adalah kisah tentang seseorang yang bernama Yusuf atau Barnabas. Bab ini orangnya sangat murah hati. Dia kemudian menjual ladangnya dan uang hasil penjualan ladangnya diberikan kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang yang miskin. Barangkali ada yang tidak bekerja atau ada yang susah, ada yang sakit. Semua saling memberi dan pemberian itu dikumpulkan untuk dibagi-bagikan supaya semuanya bisa hidup dengan baik. Di gambar ini kita bisa melihat ada yang memberikan roti, ada yang memberikan kain atau pakaian, semuanya saling berbagi. Nah, kira-kira menurut adik-adik, apakah adik-adik perlu meneladani kisah jemaat yang mula-mula tadi? Perlu nggak? Atau nggak usah lah, kita sendiri-sendiri aja. Atau bagus ya, ternyata saling memberi dan saling berbagi. Nah, kenapa adik-adik? Karena dalam hidup ini kita harus saling tolong menolong, harus saling berbagi. Kita bisa bilang begini, kita nggak mau memberi, kita punya banyak, buat apa kita memberi? Toh kita juga nggak memberi. Hei, jangan bilang seperti itu. Kita tidak tahu di masa depan seperti apa. Barangkali nanti ada masa di mana kita membutuhkan bantuan orang lain. Itulah sebabnya, makanya kita harus saling memberi dan berbagi. Jadi, bagaimana adik-adik? Lebih bahagia mana? Menerima berbahagia? Berbahagia, tapi jauh lebih berbahagia jika kita memberi. Sama seperti jemaat mula-mula, terutama dalam hal ini adalah Barnabas yang mau berbagi dan memberi kepada saudara-saudara di dalam jemaat. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang baik hati, yang murah hati, dan mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh tertanam di dalam hati kita. Kita mau belajar untuk saling berbagi. Kak Maya sayang nggak sama orang-orang di rumah? Sayang sama bapak ibu nggak? Sayang sama kakak adik nggak? Kalau sayang berarti harus berbagi. Karena saat ini kita di rumah saja, belum ke sekolah, jadi kita kan belum bertemu dengan teman-teman setiap hari di rumah. Jadi saling berbagi kepada orang-orang di rumah. Atau juga ketika kita ketemu dengan tetangga, teman-teman kita yang di dekat rumah, kita juga mau saling berbagi. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kita mau menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kalau yang belum bisa, belajar pelan-pelan ya. Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra
kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Walaupun saat ini kami masih di rumah saja sekolah minggu, tetapi Tuhan kami bersyukur kami di dalam keadaan sehat. Itu adalah anugerah terindah buat kami ketika kami masih dalam keadaan sehat. Bersyukur untuk orang tua yang juga Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya masalah ini ya Tuhan, virus corona ini segera berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas, bersekolah seperti sedia kala. Kami menyerahkan Tuhan, doa kami, kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.